Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Lailia Maziza. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Do, Universitas Islam Blitar. NIM saya 191066256. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi. Teknologi dan perkembangan komunikasi. Melihat kembali sejarah komunikasi terhadap 5 tonggak utama. Yang pertama, penemuan tulisan. Ini memungkinkan orang untuk merekam acara dan mengirim pesan. Yang kedua, media tertulis untuk khalayak ramai. Perkembangan pencetakan pada abad ke-15 memungkinkan produksi buku dan dokumen lainnya secara massal. Ini membawa banyak perubahan sosial mendasar, termasuk penyebaran literasi dan pendidikan dan pengembangan surat kabar. Yang ketiga, komunikasi orang ke orang dengan cara listrik. Pengembangan telegraf listrik memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara langsung dari kejauhan berkat operator telegraf yang menggunakan kode Morse. Ini membuka jalan bagi penemuan telepon selanjutnya. Yang keempat, media massa sesaat. Perkembangan radio dan kemudian televisi berarti bahwa kelompok dan individu dapat disiarkan ke audiens massa secara bersama. Yang kelima, komunikasi dengan beberapa pengirim dan penerima simultan. Sebagaimana dimungkinkan oleh pengembangan komputer, orang sekarang berkomunikasi dengan komputer berkomunikasi dengan orang, dan komputer berkomunikasi dengan komputer. Seberapa jauh kemampuan revolusi digital, sebuah era telah berkembang sangat cepat menjadi era informasi atau masyarakat informasi. Perlu diingat bahwa pengembangan teknologi digital dalam masyarakat tergantung pada kendala sosial dan politik. Untuk menilai memungkinkan dampak TIK di masa depan pada organisasi bisnis, kami akan secara singkat mengeksplorasi faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kemajuan teknologi. Bagaimana teknologi komputasi telah berkembang, bagaimana peran dan fungsi yang berubah mempengaruhi kegiatan bisnis dan komersial. Dari sains ke aplikasi, teknologi baru dapat diciptakan ketika seorang menerapkan ide-ide ilmiah dengan cara yang baru. Apakah teknologi ini berkembang menjadi produk yang mapan? Tergantung pada sejumlah faktor berikut. Apakah teknologinya praktis? Sebagai contoh, 2 tim peneliti yang berbeda mengembangkan ide atau chips silikon beberapa waktu sebelum dapat diproduksi secara praktis. Apakah lingkungan sosial, politik, dan ekonomi siap menerima teknologi baru? IBM, personal komputer atau PC, menjadi mapan dalam bisnis dan mengalahkan persaingan dari produk yang unggul secara teknis karena campuran faktor sosial dan ekonomi. Dari sains ke aplikasi, model Wheatstone sebagai petunjuk proses penerimaan teknologi sebagai berikut. Yang pertama, apakah prototipe menjadi penemuan penuh tergantung pada apa yang disebut kebutuhan sosial yang diawasi. Ini adalah kombinasi dari keuntungan sosial yang menentukan apakah teknologi baru akan diterima. Yang kedua, salah satu kombinasi kekuatan sosial yang sangat penting bertindak sebagai rem pada perkembangan teknologi. Dia menyebut ini hukum penindasan potensi radikal. Yang ketiga, kendala-kendala ini memastikan bahwa setiap teknologi baru akan membutuhkan waktu untuk difilter hingga menerima massal. Penundaan ini mungkin disebabkan oleh resistensi aktif oleh organisasi-organisasi pada masyarakat. Fitur dasar teknologi komputasi. Dek Tezos
mengusulkan 5 pilar era informasi. Yang pertama, angka digunakan untuk mewakili semua informasi. Yang kedua, angka-angka ini dinyatakan dengan 1S dan 0S. Yang ketiga, komputer mengubah informasi dengan melakukan perhitungan pada angka-angka ini. Yang keempat, sistem komunikasi memindahkan informasi dengan memindahkan angka-angka ini. Yang kelima, komputer dan sistem komunikasi bergabung untuk membentuk jaringan komputer dasar dari infrastruktur informasi pada depan yang pada gilirannya merupakan dasar dari marketplace informasi. Apa batasannya? Semua informasi harus dikonversi menjadi angka biner atau digitasi sebelum dapat digunakan atau dimanipulasi oleh komputer. Apakah ada informasi yang tidak dapat dikonversi? Komputer dimulai sebagai pengolahan angka, memanipulasi informasi menarik untuk menyelesaikan masalah matematika dan ilmiah. Mereka kemudian menjadi pengolah kata. Huruf dan tanda baca juga dapat diterjemahkan ke dalam angka. Dengan menggunakan matematika, Anda juga dapat mengekspresikan grafik dalam hal angka. Dan komputer menjadi perangkat untuk presentasi visual. Akhirnya muncul kemajuan yang memungkinkan kita untuk mendigitalkan gambar, suara, dan video zaman multimedia. Komputer juga menangani instruksi. Mereka dapat mengikuti suatu algoritma yang mengarah pada suatu keputusan. Algoritma hanyalah sebuah rantai pilihan ya atau tidak. Pilih seperti meniru cara kita membuat keputusan sehari-hari. Mengubah pesan. Komputer dapat mengotomatiskan proses. Salah satu implikasi yang menarik dari kontrol komputer adalah peran operator manusia. Ketika komputer bertanggung jawab atas suatu proses, Anda harus mempertimbangkan apa yang terjadi jika terjadi kesalahan, menginteraksikan. TI juga dapat menginteraksikan proses dengan cara baru, memberi informasi, informating. Ini didasarkan pada anggapan bahwa komputer menghasilkan bahwa informasi tambahan sebagai produk sampingan dari fungsi utama mereka. Teknologi secara bersama menghasilkan informasi tentang proses produktif dan administratif yang melandasi tempat organisasi menyelesaikan pekerjaannya. Ini memberikan tingkat transparansi yang lebih dalam untuk kegiatan-kegiatan yang sebagian untuk seluruhnya buram. Dengan cara ini, teknologi informasi menggantikan logika tradisional otomatisasi. Prinsip memberi informasi ini berlaku untuk semua aplikasi komputer. IT telah tertanam. Melihat betapa IT sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita dan tanpa kita sadari, hal ini membuat kita bergantung, mengambungkan teknologi komputer dan komunikasi berarti bahwa perangkat dapat menawarkan fungsi baru, menghubungkan sensor ke komputer dan dapat berkomunikasi, menawarkan berbagai kemungkinan baru termasuk mobil yang mendiagnosis kerusakannya sendiri dan menyebut layanan kerusakan tanpa investasi pengemudi. Bergerak dari teknologi informasi ke teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Semisal jika Anda memiliki peralatan dan koneksi yang tepat, Anda dapat melakukan akses komputer lain di seluruh dunia dalam hitungan menit, mengunduh informasi dalam komputer lain di seluruh dunia, mengirim ke dan menerima email dari pengguna lain di seluruh dunia, menelusuri informasi yang disimpan di universitas dan perpustakaan di seluruh dunia, memindai basis data di seluruh dunia, bermain game komputer dengan menggunakan line di seluruh dunia, mempublikasikan database Anda sendiri, mengambil dan memutar klip video dengan dokumen multimedia.
bergerak dari teknologi informasi ke teknologi komunikasi. Semua fasilitas di slide sebelumnya juga tersedia untuk bisnis apapun, sekecil apapun. Fasilitas ini telah tersedia sesuai internet selama beberapa tahun dari sekarang. Bagaimana komunikasi elektronik ini akan berkembang di masa depan? Komputer dapat dioperasikan dari jarak jauh. Komputer dapat dihubungkan dengan jaringan yang memungkinkan mereka berbagai sumber daya. Pesan dapat dikirim secara fleksibel melalui jaringan. Informasi dapat diatur sebagai web asosiasi. Komputer dapat teratur semua jenis informasi asalkan mereka berbagai aturan standar. Sebisanya disebut protokol. Cara baru kerja dan komunikasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi IT menjadi istilah umum karena menekankan gagasan bahwa komputer dapat memanipulasi informasi dalam arti yang sangat luas. Pindah ke teknologi komunikasi. Ada sejumlah perkembangan teknis yang telah mendukung langkah ini, seperti aplikasi yang telah dibicarakan di bagian sebelumnya. Perkembangan dalam teknologi kabel, perkembangan teknologi satelit, sistem teknologi digital. Masalah komunikasi dalam aplikasi informasi dan teknologi komunikasi seperti yang kami sebutkan sebelumnya. TIK dicirikan oleh komunikasi manusia ke komputer dan komputer ke komputer. Kemampuan komputer untuk memproses informasi dan berkomunikasi ditentukan oleh perangkat lunak. Perangkat lunak ini tergantung pada keterampilan pemrograman serta jumlah yang disiapkan pengembangan untuk dibelanjakan. Jadi mudah memprogram komputer untuk memainkan angka dan angka karena aturannya sedikit dan strateginya sangat sederhana. Tetapi memprogramnya komputer untuk menerjemahkan teks adalah latihan yang cukup sulit, seperti yang telah kita lihat. Aturan bahasa rumit dan berubah dan strategi komposisi tidak jelas. Masalah komunikasi dalam aplikasi informasi dan teknologi komunikasi. Masalah muncul karena informasi datang dalam urutan yang kaku dan Anda sering harus mendengarkan panduan kecil yang dibacakan sebelum Anda mencapai pilihan yang Anda butuhkan. Anda masalah penting lainnya atau sistem otomatis dan elektronik dalam organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.